Ya, kami bersyukur ya pada sore hari ini oleh kasih kemurahan yang luar biasa di dalam hidup saya dan keluarga saya, di mana virus corona bukan membuat kami itu merasa terlalu was-was atau takut. Kami ambil positifnya. Sebetulnya istri saya ini karena terlambat. Selama saya jadi song leader, belum pernah istri saya lihat. Tapi memang benar ini belum lihat sebenarnya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ambil positifnya, yang baik. Sudah, tidak apa-apa, puji Tuhan. Kita syukuri saja, haleluya. Mari kita puji syukur. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Sebentar kiranya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, karena Allah adalah satu-satunya juru selamat kita. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari
datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Ku sanjung. Kami panggil Pak Gembala untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan bersama-sama, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih sungguh lagi sembah Dia. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, haleluya. Oh, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Saudara Titi berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa saat sore hari ini kembali kami beribadah. Kami bersyukur bersama-sama kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
Tiba saatnya Bapa kami mau mendengar bagian firman Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan sebentar memberkati kami. Kami akan bersuka cita menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar membuat kami semakin hari semakin diteguhkan pengharapan iman kami di dalam Tuhan. Dan kami menjadi jemaat yang lebih hari lebih dewasa di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, kami akan menerima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya saudara bersukacita sore hari ini. Haleluya. Kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah, walaupun dengan sederhana kita bisa menikmati bagaimana Tuhan hadir sore hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setiap manusia yang hidup, dia pasti merindukan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Salah satunya adalah dia ingin dalam hidupnya terus sehat, ya kan, saudara? Ya, punya kesehatan, ya. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang bilang untuk apa punya uang yang banyak, tapi hidupnya sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, ya, biaya besar, uangnya habis untuk berobat. Nah, salah satu yang dirindukan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah dia diberkati dengan kesehatannya. Ya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, ya, sore hari ini kita mau belajar, ya, bahwa kesehatan itu Bapak Ibu saudara sekalian satu hal yang dirindukan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih itu definisi dari sehat? Apa sih itu kesehatan? Ada satu definisi yang bagus Bapak Ibu saudara sekalian. Berkata demikian, kesehatan ialah situasi total dari manusia sebagai totalitas, baik jasmani maupun rohani, yang memungkinkan dia menjalankan hidupnya dengan menempatkan diri dalam setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata saudara ada definisi yang menarik ketika saya membaca sebuah artikel. Jadi bukan hanya secara fisik saja, tentunya itu yang dijaga oleh setiap orang yang hidup. Kesehatannya dijaga, kebersihan untuk menimbulkan kesehatan di dalam dirinya. Tapi ternyata ada dimensi yang lain, bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Corona COVID-19 mengajarkan sehat secara jasmani, betul? Ya. Kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebersihan dan lain sebagainya, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi kita mau belajar bagaimana menjaga kesehatan secara rohani, bahwa Tuhan juga ingin kita mengalami kesehatan secara rohani. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita merenungkan saudara firman Tuhan ini. Karena ketika saudara merenungkan firman Tuhan dan mencoba dalam diri masing-masing untuk menerapkan dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara sebagai manusia jasmani, tentunya kita tidak pernah terlepas dari pergumulan persoalan. Nah, kalau kita bisa mengatasi itu dalam hal rohani dengan firman Tuhan, maka saya percaya itu pun dapat berdampak secara jasmani. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan sore hari ini yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat ke-8 sampai ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara, dengan suara yang keras. 1, 2,
3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kau terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat latar belakang penulisan Filipi, Filipi adalah kota yang berasal dari nama Raja Makedonia, bernama Filipus kedua, yang melakukan penyerangan antara tahun 360 sampai 356 sebelum Masehi. Dan Filipus II ini berhasil menaklukkan kota ini. Nah, keterangan ini saudara-saudara bisa membaca dalam laporan perjalanan Rasul Paulus di Filipi, sebagaimana ditulis dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 13. Jadi nanti saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 13. Nah, surat Filipi ini dikelompokkan sebagai surat dari penjara bersama-sama dengan Rasul Paulus yang pada waktu itu dipenjara di jemaat Efesus, Kolose, dan Filemon. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Filipi ditulis pada waktu Rasul Paulus dipenjara di kota Filipi. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan dan coba pikirkan bagaimana keadaan Rasul Paulus pada waktu itu secara jasmani. Dia mengalami pergumulan persoalan penderitaan secara jasmani. Dia dipenjara bukan karena seperti dahulu waktu dia berbuat jahat, waktu bernama Saulus. Dia suka menganiaya orang-orang Kristen yang mau datang kepada Tuhan. Tetapi dia sekarang menjadi orang percaya yang bergelar Rasul Paulus itu. Dia memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ada di penjara karena dia memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan melakukan sebuah kejahatan, saudara, tapi dia ada di penjara, saudara. Tetapi ketika dia ada di penjara dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, dia diberikan pewahyuan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab ini. Dan dia berkata, menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di luar sana untuk tidak terpenjarakan, bukan secara jasmaninya masuk penjara, tapi banyak orang Kristen juga seringkali terpenjarakan karena pikirannya dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan kekhawatiran, hati dan pikirannya dikuasai. Maka saya boleh katakan secara jasmani dia sedang terpenjarakan oleh keadaan seperti itu. Maka Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan, dan dia berkata, jadi akhirnya, hai jemaat-jemaat Tuhan, hai saudara-saudaraku, dengarlah ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya memberikan rumusan sore hari ini. Saya memang sengaja berbicara untuk memberikan rumusan kepada saudara supaya mengingat khotbah poin yang saya sampaikan. Rumusan sore hari ini adalah PDT. Nah, PDT ini bukan singkatannya pendeta, bukan saudara ya, atau pendeta tua, bukan saudara ya. Ada PDM,
pendeta muda, saudara ya, singkatan di dalam organisasi. Tapi PDT ini ada poin yang ingin saya sampaikan ya dengan singkatan ini. P yang pertama adalah pikirkanlah yang benar. Saya tidak mengatakan pikirkanlah yang baik. Orang berpikir baik itu saudara, bagus, baik. Tapi itu ukurannya adalah biasanya menurut ukuran manusia pikirannya baik. Tetapi apakah pikiran yang baik itu selalu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan? Belum tentu, saudara. Nanti saya berikan contohnya. Saya berikan buktinya, saudara. Jadi coba sekarang kita berpikir yang benar. Nah ini saya membagi dua hal. Pertama, berpikir yang benar adalah tindakan internal kita. Tindakan saya, tindakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang memutuskan untuk berpikir benar. Nah, untuk belajar berpikir benar, saudara, dipengaruhi oleh keadaan eksternal dari luar. Saudara dengar firman Tuhan ngomong bla 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 bla, lalu yang teman-teman enggak begitu, tapi kita masih harus begini, berpikirnya begini, itu mempengaruhi pikiran saudara. Saudara mau ikut berpikir, mengikut cara berpikir Tuhan yang benar atau pengaruh eksternal? Ya mungkin yang pengaruh eksternal itu baik, saudara. Betul? Baik. Masuk akal, logis. Tetapi sebagai orang percaya, kita bukan hanya saja diajar untuk berpikir baik, tapi kita juga diajar untuk berpikir benar, sesuai bukan dengan kebenaran pribadi, tapi sesuai dengan kebenaran pikiran Allah. Maka dari itu setiap orang percaya harus belajar membaca, merenungkan pikirannya Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama sudah mengerti bahwa Tuhan menyukai pribadi orang-orang percaya yang kesukaannya adalah membaca firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Itulah yang menyukakan hati Tuhan ketika Tuhan mendapati orang percaya itu suka membaca firman dan merenungkan siang dan malam. Maka dikatakan berkat kepada orang itu secara rohani. Dia dibawa pada pengenalan akan Tuhan. Dia dibawa oleh Tuhan, pikirannya menjadi benar sesuai dengan kebenarannya Allah, bukan dengan kebenarannya pribadi, saudara. Lalu berkat secara jasmani pun satu saat nanti saya percaya juga akan mengikuti kita. Tuhan berkata, dia bagikan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang merasakan aliran sungai itu, dia merasakan kesegaran, saudara. Di tengah-tengah dia menghadapi pergumulan persoalan, tapi dia tetap menikmati kesegaran dari surga, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan datang menguatkan. Kenapa? Karena dia kesukaannya membaca firman dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita, pikirkanlah yang benar. Bukan hanya sekedar yang baik, saudara. Kita lihat contoh di Alkitab, supaya saudara punya dasar pemikirannya. Matius pasal 16, ayat 22 sampai 23. Baik, saya akan membacakan, saudara. Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan," perhatikan, "apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ya ayat ini. Ya. Nanti saudara bisa membandingkan pikiran yang baik dengan pikiran yang benar. Dua hal yang berbeda. Saudara, waktu itu Yesus sedang mengajar dan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung semua penderitaan sebelum dia mati, dibunuh, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendengar pernyataan dari Tuhan Yesus itu, ada seorang murid yang bernama Petrus. Dia menarik Tuhan Yesus. Dia berkata, saudara, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu. Hal itu tidak sekali-kali menimpa engkau. Pertanyaan saya, saudara, Petrus itu, saudara, karena dia saking mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi gurunya, dia tidak mau kehilangan gurunya, saudara. Dan dia berdoa, hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan Tuhan. Gak mungkin. Kalau bahasa sederhananya, saya gak rela Tuhan mati. Engkau bukan orang yang berdosa, kenapa engkau yang harus mati, dibunuh? Saya kasih bahasa sederhananya. Kira-kira baik gak pikiran itu? Baik, saudara. Baik kan? Dia berpikir, Tuhan ini, guru ini orang yang baik, orang yang benar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan, dia tidak pernah melakukan dosa. Kenapa dia yang harus mati? Tidak. Dia berdoa, mungkin memohon kepada Allah, jauhkanlah itu Allah. Pikiran yang baik, saudara. Dia gak rela, gak mau gurunya mati, dibunuh, dipersalahkan, menjadi orang yang berdosa, disalib, mati. Dia tidak rela. Ada banyak orang Kristen pun melakukan demikian, baik. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 23. Maka Yesus berpaling, berkata kepada Petrus. Lihat, keras. Enyahlah iblis. Ini Petrus, bukan iblis. Lihat ya. Petrus itu, Tuhan tahu itu yang ngomong Petrus, bukan setan. Ya kan? Ini setannya ini, saudara ya, ada di dalam otaknya Petrus. Tapi wujudnya Petrus. Tapi otaknya iblis, setan itu, saudara ya. Jadi saudara, Alkitab itu sudah tulis. Ya. Ada orang wujudnya, ya kan, manusia, Petrus. Tapi otaknya setan, iblis itu, saudara. Ada tuh di Alkitab. Dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalau menurut pemikiran manusia, saya ngomong baik Petrus, betul? Tapi di pikiran Allah, justru kok dibilang engkau iblis, engkau jadi batu sandungan, enyah engkau.
Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka sekarang belajar bukan hanya sekedar berpikir yang baik, tapi berpikir yang benar. Ada orang membagi-bagi, ya kan, uangnya luar biasa. Orang menilai dan melihat dia baik. Tapi yang dihasilkan, saudara, uang hasil koruptor. Baik enggak? Di bangsa ini ada banyak koruptor. Bertobat itu para koruptor. Amin. Bertobat. Lakukan yang baik. Engkau bisa tabur uang kemanapun. Tapi engkau tidak pernah lepas dari hukum di akhirat, sudah katanya. Bertobat. Baik menurut orang. Dia bagi-bagi uang, tapi hasil kejahatan. Itu tidak benar. Yesus memberikan contoh. Saya merenungkan ayat ini. Ada banyak orang Kristen tatarannya masih berpikir kepada pikiran yang baik. Tetapi kita, saya dan saudara sedang dibawa lewat setiap kejadian, lewat setiap kasus, apapun yang terjadi, isu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Ada pergumulan, ada persoalan, tapi Tuhan sedang membawa lewat pergumulan persoalan untuk kita berpikir bukan hanya sekadar baik, tapi berpikir yang benar seperti yang dipikirkan oleh Allah. Lalu saya duduk diam dan berpikir merenungkan, betul Tuhan. Kadang setiap orang percaya cara berpikirnya masih dalam tataran berpikir yang baik. Saudara, berpikir yang benar itu, saudara, apa yang kita lakukan itu sampai ke kedalaman hati. Contoh, saudara, orang bisa berbuat baik dari hal yang benar, dari hasil yang benar, tapi Tuhan lebih tahu kedalaman hati kita. Apakah kita melakukan itu dengan motivasi yang benar atau tidak? Lalu Tuhan ngomong begini, saudara, kamu baik, tapi hatimu sebetulnya kamu punya tujuan. Kamu punya kepentingan. Orang lain tidak tahu, tapi aku tahu. Kamu bangga, sudah bisa memberi. Baik, tapi Tuhan ngomong, enggak. Aku melakukan banyak mujizat, dalam nama Yesus sembuh. Orang buta melihat, orang timpang berjalan. Lalu Tuhan berkata, aku gak kenal kamu, siapa sih kamu? Emang kamu terkenal di dunia ini. Kamu menyembuhkan banyak orang dalam nama Yesus. Orang buta melihat, tapi aku gak kenal kamu. Loh saudara, Matius pasal 7, ayat 21 sampai 23, baca. Tuhan terus ajar kita, saudara, berpikir benar itu sampai kedalaman hati nurani, saudara. Dan kita yang tahu, orang lain gak tahu, saudara. Orang lain itu hanya sebatas apa yang dia lihat, perbuatannya baik, lalu dia ngomong orang itu baik, orang itu rendah hati, saudara, ya kan? Apalagi kalau yang sudah jalannya nuwun sewu gitu, wah rendah hati, saudara. Oh mari rendah hati, saudara, ya kan? Sebenarnya gak ada korelasinya, hubungannya. Rendah hati itu, saudara, ada di dalam penilaian paling dalam. Apapun yang terjadi, saudara, ya kan, pikirkanlah yang benar. Apa pikiran yang benar itu? Lalu dijelaskan, saudara, tadi ayat yang ke-8, ya. Semua yang benar. Nah, satu benar. Coba saudara, klasifikasinya, ukurannya mendetil Alkitab. Benar, tentu dari sisi firman Tuhan. Lalu yang mulia. Jadi kalau mau berpikir yang benar, ada ayat yang mengatakan di dalam Kolose, saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang di sorga, perkara-perkara yang mulia.
Lalu orang bertanya, iya om, tapi kan saya sekarang masih ada di dunia, kan gak gampang. Siapa yang ngomong gampang saudara? Saya tidak pernah bicara gampang. Kalau saudara menyimak khotbah-khotbah saya tidak pernah ngomong gampang. Tapi saya selalu berkata, saya dimampukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan itu bukan karena kekuatanku. Zakaria bilang, oleh karena kekuatan Roh Allah, oleh karena kekuatan Roh Kudus, semua itu bisa jadi, saudara. Tuhan berkata di dalam ayat ini, yang mulia, semua yang adil, saudara, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ini bagian yang kedua, nanti kita lihat, saudara. Yang pertama, pikiran yang benar adalah pikiran yang memikirkan perkara-perkara yang di sorga, perkara-perkara apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat. Lihat, perhatikan dalam ayat yang ke-9. Dan apa yang telah engkau pelajari. Jadi pertama, saudara, jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat yang harus suka belajar akan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu terima, saudara sudah menerima firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan apa yang kamu telah dengar dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Nah, pada poin ini saya berpikir merenungkan. Rasul Paulus berkata sampai dia mengalami penderitaan secara jasmani, dia ada di penjara, saudara. Dia mengingatkan, lakukanlah itu. Saya berpikir bukan sesuatu yang mudah, saudara. Rasul Paulus menulis surat ini dalam keadaan dia menderita, ada di penjara, tapi dia terus menguatkan, mensupport jemaat Tuhan untuk tetap berpikir yang benar. Kadang ada orang berpikir begini, loh kok bisa ya Rasul Paulus, dia baik, dia melayani Tuhan, kok bisa mengalami seperti itu? Mulai pikiran kita terpengaruh, saudara. Lalu orang di luar ngomong, tuh nyatanya begitu, terpengaruh pikiran kita, saudara. Nah, itu tadi saya katakan, internal kita dari diri sendiri untuk belajar berpikir yang benar. Nah, untuk belajar berpikir benar terpengaruh oleh keadaan lingkungan kita yang memberikan masukan-masukan banyak hal. Tapi kalau orang ingin belajar berpikir yang benar, dia tetap yakin, oh ini yang benar, yang Tuhan mau. Yang baik belum tentu benar seperti yang dilakukan oleh Petrus. Saya belajar tentang Petrus, itu murid yang luar biasa. Semangatnya, spiritnya dalam mengikut Tuhan luar biasa. Ketika dia mau ditangkap, saudara, ketika mau dibawa untuk diadili dan dibunuh, marahlah Petrus. Dia bela mati-matian Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus dianiaya dan mau disalibkan, ada orang yang berkata, oh ini nih muridnya Tuhan Yesus. Lalu seketika, sekejap itu, yang imannya luar biasa, dia berkata, bukan, aku bukan muridnya Yesus. Saya mau katakan, saudara, dan ini bisa akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia mengasihi luar biasa, buktinya, saudara, dia gak rela Tuhan mati di kayu salib. Dia bela, saudara. Menurut saya berkata ini baik, ini murid yang baik. Dia bela, tapi justru Tuhan berkata, enyalah engkau iblis. Ya. Jadi saya baru dibukakan di Alkitab ini, saudara, dari dasar Alkitab ini, ya kan. Jadi iblis itu bisa berwujud manusia, ya kan? Dalam bentuk tindakan perilaku dalam pikirannya. Ini contohnya, saudara.
Loh, kalau saya ada di situ, Tuhan Yesus, itu Petrus, itu bukan iblis. Kenapa engkau usir? Itu loh saudara. Itu kalau dipegang-pegang wujudnya masih dalam keadaan jasmani daging, dan itu Petrus. Tuhan ngomong iblis. Pikiran dan tindakannya saudara. Tapi sebetulnya kalau saya baca, pikiran dan tindakannya baik saudara. Saya berpikir itu aja masih diomongin iblis, apalagi yang gak baik saudara. Ya mungkin cocok kalau yang gak baik itu sudah ya. Kalau jahat ya cocok mungkin. Tapi ini Petrus tindakannya baik loh. Diomongin iblis saudara. Coba renungkan saudara ya. Saya merenungkan. Hanya engkau iblis. Karena engkau sebetulnya tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tapi apa yang dipikirkan manusia. Berpikir yang benar. Gak mudah saudara. Bukan hanya sekedar berpikir baik. Berpikir baik itu saudara, ranahnya masih begini. Ngobrol, ngomong, oh ya baik ya, pikiranmu baik. Yes. Ngomong, oh baik ya. Tapi pertanyaan, tapi benar enggak menurut Alkitab? Belum tentu saudara. Nah kita mau dibawa oleh Tuhan, bukan hanya dalam ranahnya cara berpikir baik saja. Tapi benar, apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang pertama, P, belajar berpikir baik. Yang kedua, saudara, ini masih dalam tindakan internal. Dengar hal yang benar. Saudara memutuskan untuk mendengar firman Tuhan, itu hal yang benar. Bukan hanya sekedar baik, tapi benar kalau kamu dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kamu mendengar firman Allah itu ya menimbulkan iman. Imanmu semakin hari semakin kuat, tapi iman juga harus diuji. Dengan setiap pergumulan, situasi, kondisi apapun, engkau harus menerapkan firman yang kau dengar, yang tindakan benar itu harus diaplikasikan. Sehingga engkau bisa tahu kualitas iman saya, kualitas iman semua bagaimana. Kita semua yang mengerti saudara. Bagaimana cara, kemarin saya berbicara tentang bagaimana cara kita merespon, bisa berbeda-beda tetapi tidak masalah, saling menghargai saudara. Tapi di situ secara pribadi saya dan saudara dilatih oleh Tuhan. Dalam setiap keadaan situasi untuk berpikir yang benar, untuk mendengar yang benar seperti pikiran Allah, apa yang Tuhan mau lewat kehidupan saya dan saudara. Nah saudara, mendengar itu sesuatu yang penting. Maka Tuhan di dalam Matius pasal 15 Matius 11 ayat 15 dia berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nanti saudara di rumah coba lihat, kalau di dalam Wahyu kepada 7 sidang gereja dia berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Artinya saudara, mendengar itu sesuatu yang penting. Bagaimana saudara bisa menimbulkan iman dalam hidup saudara kalau saudara tidak pernah mendengar firman Tuhan? Tidak mungkin. Mendengar itu sesuatu yang penting, mendengar yang benar. Mendengar firman Tuhan adalah tindakan yang benar, saudara. Bukan hanya sekedar baik, tapi memang harus seperti itu. Tuhan mengajar dimanapun berada, dia berkhotbah. Dia lalu mendatangkan banyak sekali mujizat setelah dia mengajar. Dia berdoa kepada orang-orang yang sakit mengalami mujizat kesembuhan luar biasa. Karena pelayanannya bukan hanya diberikan hikmat oleh Allah dari surga, hikmat yang membuat orang yang mendengar menjadi takjub, tetapi dia juga ada karunia mujizat mendoakan banyak orang menjadi sembuh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang timpang berjalan, orang yang mati dibangkitkan karena kuasa yang mengalir dalam hidup Tuhan Yesus. Dia lakukan semua itu. Tetapi dimanapun dia berada, dia selalu mengajar. Boleh saya baca? Diajar
untuk umat itu mendengar dengan benar. Mari kita lihat satu contoh di Alkitab. Amsal pasal 5 ayat 13. Amsal 5 ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Sebagai pertanyaan yang penting kita renungkan, saudara perhatikan kalau ada seorang murid, dia harus mendengarkan apa yang dikatakan, diajarkan oleh gurunya. Untuk mendapatkan nilai yang baik, dia harus mendengar apa yang diajarkan. Sehingga dia ketika mendengar, dia belajar, lalu diakhiri dengan apa yang disebut ujian. Untuk melihat kamu mendengarnya seperti apa, kamu belajarnya seperti apa. Kalau belajarnya baik, benar, kamu pasti nilainya akan baik. Nilainya akan luar biasa. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, kita belajar kepada guru yang agung, Yesus Kristus. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan banyak hal untuk membentuk pola berpikir saya, bukan hanya sekedar baik, tetapi benar menurut apa yang dipikirkan oleh Allah. Kadang saya berpikir menurut kebenaran diri sendiri, saya mengukurnya menurut kebenaran diriku sendiri, dan aku berkata ini baik, dan aku berkata ini benar. Tapi Tuhan berkata, tidak anakku, itu enggak benar. Kamu hanya memikirkan dari sisi kemanusiaanmu saja, tapi engkau tidak berpikir dari pikiranku, anakku. Maka Amsal adalah satu kitab yang ditulis. Kalau saudara ingin hidup saudara tambah bijaksana, bacalah kitab Amsal. Isinya banyak nasihat-nasihat untuk menjadi hidup bijak dalam menjalin kehidupan ini. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini pun, kadang saya dan saudara dalam proses kehidupan ini, saudara dan saya juga sekolah. Saya yakin saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian punya guru-guru yang mengajar saudara, yang menjadikan saudara seperti saat ini sekarang, bisa berhasil luar biasa, bekerja dengan baik. Itu karena guru yang melatih, mendidik saudara. Sehingga guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Seberapa saudara gaji guru? Ya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah tinggi saudara. Pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, orang percaya, kalau saudara ingin sehat secara rohani, saudara, pikirkanlah yang benar, saudara, dengarkanlah yang benar. Saya singgung sedikit tentang respon, saudara ya. Kalau saudara dalam hidup berkomunitas, saudara, tidak selalu juga saudara berteman, bergaul, tidak selalu posisi kondisinya juga hubungan itu menjadi baik terus kan. Sebuah realitas kan. Dalam pekerjaan misalnya, ya kan. Kalau bersaing baik, bagus, oke. Kalau enggak sudah disikut, sudah dijelek-jelekin. Nah, ketika saudara mendengar, waduh, dia kok enggak suka sama saya, jelek-jelekin saya. Saudara dengar itu, responnya pasti marah, sakit hati. Nah, kalau saudara tahu, saya enggak mau begitu, saudara. Ada satu pepatah, saya kalau membaca itu saya pikirkan baik. Kalau engkau sudah berbuat baik dengan seseorang, orang itu selalu menjelek-jelekan engkau, dia ada masalah di mulutnya. Oh saudara, masalahnya bukan di saya, orang itu memang ada masalah mulutnya. Simple. Ini berpikir yang benar. Tapi kalau respon kita saudara, memang faktanya betul, marah jengkel. Hati kita marah saudara.
gak suka sama orang itu. Pasti. Dan saya gak mau begitu. Saya mulai belajar kan sudah. Buang-buang energi. Gak mau saya. Karena saya tahu kebenaran. Pikir yang baik. Mau ngomong apa? Ya silakan. Ya kan? Orang punya hak untuk bicara apapun. Tapi respon saya sama seperti firman Tuhan katakan. Dengar yang benar. Dengar yang baik. Tidak mempengaruhi hati saya, pikiran saya. Ya. Itu sebetulnya yang saya baca itu sebuah sindiran. Ya. Kalau engkau berbuat baik, ya kan? Lalu saya berpikir begini, saudara. Lawang Tuhan Yesus saja dia berbuat baik, benar saudara. Dia banyak yang orang gak suka. Yang orang gak suka itu imam-imam, tua-tua saudara. Ahli Taurat, orang yang tahu firman saudara. Jadi itu biasa. Jadi kalau saya mengajak kepada firman Tuhan, ya biasa saudara, bukan luar biasa. Saya harus memiliki respon yang baik, dengar yang baik. Karena itu membangun iman saya secara pribadi. Saya tidak mau dikuasai mendengar hal-hal yang tidak baik saudara. Biarlah itu orang punya masalah dengan mulutnya sendiri saudara. Tapi toh akhirnya saya percaya kalau dia mau dengar firman Tuhan, lalu dia mengalami perubahan dari Tuhan. Maka dengar yang baik. Percayalah saudara, rohaninya sehat. Bukan hanya jasmani loh, tapi rohanimu sehat. Jadi ketika saya dan saudara mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ada masalah, ya kan? Biasa. Lalu ingat, Tuhan Yesus biasa, ya kan? Jalan terus. Tapi kadang iblis itu ingin menghentikan langkahnya kita kan, set. Ya. Nah, nyamarnya saudara, nyamarnya iblis itu, dikatakan iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Pernah baca Alkitab itu? Dia menyamar seperti malaikat loh. Bagus, bisa juga di depan kita bagus, ya kan? Baik. Tapi di belakang busuk sekali, saudara. Tapi yang saya berikan contoh itu baik, saudara. Hatinya, omongannya itu baik, saudara. Gak rela, tapi Tuhan bisa ngomong, nyala kok iblis. Saya mikir, saudara. Waktu saya baca itu. Ternyata saudara, dari sisi lain saudara. Kadang saudara, ya kan? Baik nih saudara. Orang percaya mau bela Tuhannya, baik enggak? Tapi dari sisi, ya kan? Tuhan ngomong begini, aku ki ora sah mbok bela. Aku ki Tuhan. Paham saudara? Bela saudara. Kita mau bela Tuhan kita. Loh saudara, berdoa aja. Tuhan itu gak susah dibela. Tuhan kok dibela. Ngerti saudara maksud saya ya? Tapi justru di situ kita diajar untuk berpikir yang benar. Oh iya ya, saya merasa sok kayak pahlawan. Ya, Tuhan ngomong, kamu siapa membela-bela aku? Aku bisa bela diriku sendiri. Aku Tuhan kok. Woi bela, kira-kira gitu loh saudara. Saya berpikir ya saudara. Berpikir yang benar, dengar yang benar. PD, lalu T-nya saudara, ya kan? Terakhir saudara. Taburlah kebajikan. Lihat ayat yang ke-9 tadi ya saudara. Ayat ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dulu saudara, 8 ya. Ya, semua poin yang terakhir yang bagian C, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Taburlah kebajikan. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita dan kita sudah tahu hafal ayatnya, kasihilah musuhmu. Nah itu artinya menabur kebajikan, menabur kebaikan. Orang yang tidak suka ditaburi kebaikan, tidak apa-apa.
aku mengasihi engkau sama seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, ya kan? Dia berkata, kalau engkau nanti sudah ada di kerajaan Allah, ingatlah akan aku. Hanya dengan perkataan itu dia diselamatkan, saudara. Tuhan tidak mengingat dia orang jahat luar biasa, mati karena kejahatan, lalu disalib di sebelah kananku, waduh orang jahat. Tapi di akhir hidupnya dia mengingat segala kejahatannya itu. Dia datang berkata kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tabur kebajikan, tabur kebaikan, saudara. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Orang yang menabur kebajikan akan menuai kebajikan. Bukankah ini perintah Tuhan? Bukankah ini perintah Allah? Memang tidak mudah, saudara. Rasanya gregetan, tak balas. Gitu kan, saudara? Cat sisan. Gitu kan, saudara? Itu manusia itu begitu, saudara. Dari satu sisi. Tapi justru ketika kita berpikir, itu mengganggu kesehatan bukan hanya rohani. Jasmaninya terganggu, saudara. Betul? Iya kan? Kesel terus. Kan? Kalau lihat orang itu berdedek, saudara. Aduh, ya kan, saudara? Orang bilang, kesel. Ya kan? Itu, saudara. Ya, firman Tuhan mengajarkan banyak hal. Nah, mari tabur kebaikan, ya kan? Selesaikan semua dengan baik. Sudah selesai, ya kan? Lakukan yang baik. Tuhan berkata, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. T adalah taburlah kebajikan. Nah, tabur kebajikan ini bukan hanya tindakan internal, tapi eksternal. Maksudnya begini, saya memutuskan untuk walaupun mengalami tekanan yang seperti dijelaskan dalam Filipi ya, tapi saya harus ambil keputusan secara internal menabur kebajikan. Lalu orang melihat, kan eksternal, dampak eksternal kan. Lalu orang, luar biasa. Sudah digitu kan tetap baik ya, tetap apik ya. Nanti kebenaran itu muncul, saudara. Sebenarnya sing ora apik kae, kiye apik, kan begitu, saudara. Pernah dengar begitu? Kebenaran itu tidak pernah dikalahkan dengan ketidakbenaran loh, catat itu. Cuman kebenaran itu munculnya seperti firman Tuhan katakan, seperti rembang tengah hari, pelan-pelan. Matahari kalau muncul, pelan. Lama-lama terang. Nanti masuknya juga begitu, saudara. Pelan-pelan lalu hilang. Itu kebenaran kadang begitu. Makanya tenang saja, saudara. Alkitab itu pasti benar. Nanti pada akhirnya orang lihat, sebenarnya sing ora apik kae, dudu kiye. Gitu loh. Nah, muncul kebenaran. Tapi Alkitab tabur kebaikan. Kasihilah musuhmu. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh, berdoalah bagi musuh kita. Sudah berdoa, kasihi dia. Tabur terus dengan kebajikan, kebaikan, dengan kasih ilahi, kasih Tuhan. Lama-lama firman Tuhan katakan seperti menaruh api di atas bara, di atas kepalanya. Saudara. Orang itu kepanasan. Aduh, orang ini luar biasa. Tetap baik. Saudara, ya kan? Kalau di sinetron itu, saudara, di Indosiar, ya kan, ada orang yang begitu, saudara. Akhirnya dia, aduh maafkan saya ya, aku sudah jahat, tapi kamu selalu baik, mengampuni aku, ya gitu, saudara. Ya, nangis-nangis, ya. Tapi nangis-nangis setelah ditabrak mobil, sikilnya diamputasi, nangis-nangis, saudara. Gitu kan, saudara. Itu sinetron. Kita ini tidak lagi sinetron, saudara. Ya, jadi kalau diingetin, ya, oh ya Tuhan terima kasih diingetin. Ya, ojo nesu, diingetin kok nesu, aduh repot, saudara kan. Ya, mari kita mau belajar, ya kan. Berpikir bukan dalam tataran yang baik, tapi yang benar.
mendengar yang benar, lalu tabur kebaikan. Nah ini nggak gampang loh saudara. Yang tabur kebaikan itu nggak gampang kan? Nggak gampang saudara, ya kan? Lihat orangnya lagi, maka ada orang ngomong begini sama saya, aduh saya juga sedih. Saya kalau sudah disakitin sampai mati tidak bisa mengampuni. Loh, saudara, sampai mati saudara, di bawah itu sakit hatinya, ya kan? Lalu mau menghadap ke Tuhan, wah kowe bisa sakit hati minggir. Loh ya iyalah saudara, ya kan? Kalau masuk surga, di dalam ada orang sakit hati masuk surga. Nah ini supaya saudara berpikir saja, rileks saudara, ya kan? Tuhan bilang lepasin dulu, ampuni, pengampunan. Tabur kebajikan, tabur kebaikan saudara. Ya, nikmat saudara, ya kan? Kalau kita nggak ada beban sama siapapun, ya kan? Ya. Loh itu masalahnya kan di dia bukan di saya. Santai, hidup itu ya kan sekali saja, nikmati saja. Hidup itu bukan tanpa masalah, ada masalah di pekerjaan, ya kan, di apapun yang kita lakukan, di pekerjaan, ya kan. Ya. Saya selalu ingat tuh khotbah adik saya waktu datang ke sini kan, orang itu Kristen diuji 3 hal. Pertama, ya, pergumulan persoalan. Kedua, sakit penyakit. Ketiga, dengan orang. Masalah pekerjaan dengan orang, itu yang kadang nggak mudah kan saudara. Lihat orangnya itu terus kan, kerja lihat itu, aduh, laki-laki lihat itu, laki-laki lihat itu saudara. Kerja bareng, putusannya aku keluar, apa dia yang keluar. Nah itu kan akhirnya saudara, lah itu diuji imannya dalam hal respon. Ujian, pergumulan persoalan, sakit penyakit, orang menajamkan orang katanya. Tapi kalau respon kita benar, nggak apa-apa. Itu kan yang masalah kamu, aku nggak masalah kok. Aku kerja baik aja, ya kan. Aku bagianku dikasih, aku kerja baik. Yang menilai bosku, ya kan. Ya, kalau kamu komplain silakan sama bosku, kan gitu aja responnya. Tapi kalau dibawa ke hati yang paling dalam, kan. Ya saya wanita gini, aku tenan loro tenan iki mas, aduh, ya kan. Tapi kalau laki-laki biasanya berpikir ya sudahlah, ya kan. Nah di sini perlu keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Maka guyonannya saudara, ya itulah beda antara laki dengan perempuan. Perempuan itu punya perasaan, tapi tidak punya otak. Laki-laki punya otak tapi tidak punya perasaan, nah gitu. Itu bercandanya begitu saudara, guyonannya. Sebetulnya itu sindiran supaya orang itu harus meningkatkan keseimbangan antara pola berpikir dan pola perasaan disatukan dalam mengambil keputusan. Tidak laki, tidak perempuan. Jangan dominan salah satu. Nah, itu saudara ya. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan? Dalam segala situasi ada pembelajaran Tuhan yang baik, yang benar, Saudara. Jadi rumusannya adalah PDT. Sekali lagi bukan pendeta atau pendeta tua singkatannya ya, Saudara. Tapi P yang pertama adalah pikirkanlah yang baik. D adalah dengarkanlah hal yang benar. T taburlah kebajikan. Nah gampang kan saudara, jadi saudara dengar khotbah saya ingetin poin-poin ini saja. Nah sudah masuk saudara, kalau hafal poin ini sudah, wah ya kan. Orang kan kadang lupa ayatnya kan saudara, waduh ayatnya apa ya lupa. Ya. Tapi poinnya nggak lupa, itu bagus ya kan. Nah tinggal nanti diingat lagi, oh ya kayaknya ayatnya di sini, saya harus baca. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara ya. Pasti saudara akan dibawa oleh Tuhan sendiri menjadi jemaat-jemaatnya Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa menyembah Tuhan. Haleluya.
ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan, haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Amin. Ajarku bersyukur kepadamu. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan sore hari ini, mengajarkan hal-hal yang benar dari sudut pemikiran Allah sore hari ini. Bukan hanya sekedar yang baik, saudara. Kita seringkali melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mau membawa kita hidup di dalam kebenarannya. Kita mengerti apa yang ada di hati dan pikiran Allah. Maka buka hati jemaat-jemaat Tuhan, Guru Agung kita, Yesus Kristus. Dia sedang mengajarkan hal yang benar, yang menghasilkan kebaikan dalam perjalanan hidup saya dan saudara selama ada di dunia ini. Mari responi dengan baik apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita sore hari ini. Maka engkau akan melihat segala kebajikan-kebajikan hadir dalam hidup saudara. Engkau diberkati kesehatan secara jasmani, engkau menjaganya, secara rohani pun engkau menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa engkau menjadi orang-orang percaya yang hidup dengan jalan pikiran Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, kita butuh firman Allah. Kita butuh pengajaran firman-Nya yang menerangi langkah-langkah kita. Dunia penuh dengan kegelapan, tapi firman Allah bagikan pelita yang menerangi jalan-jalan kita. Kita diberkati secara rohani. Dalam situasi kondisi apapun, kita berkata seperti pujian ini berkata, ajarku berterima kasih, ajarku bersyukur, keberadaanku karena anugerahmu, karena berkatmu yang melimpah, anugerahmu yang melimpah atas hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Amin. Ajarku bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Amin. Ajarku Tuhan
kasih. Sekali lagi, ajarku Tuhan. Amin. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya. Ajarku bersyukur kepadamu. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Ajarku Tuhan. Amin. Berterima kasih. Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan. Berterima kasih. Sekali lagi, ajarku Tuhan. Haleluya. Ajarku Tuhan. Berterima kasih. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman Tuhan yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau punya pembelajaran yang indah dari setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Kami mau belajar memiliki 3 prinsip ini dalam hidup kami. Memikirkan pikiran-pikiran yang benar dalam hidup kami. Mendengarkan akan suara-suara yang baik, yang benar, apa yang kami dengar. Dan kami mau belajar terus menabur segala kebaikan, menabur segala kebajikan dalam hidup kami. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi bahkan setiap musuh-musuh kami. Kami harus mengasihi mereka, Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan setiap ajaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, tetapi kami tidak mau berfokus dengan keterbatasan manusiawi kami, tetapi kami mau berpikir dari sisi keyakinan iman kami, bahwa kami punya iman, dan iman itu yang mengalahkan dunia. Dan Roh Kuduslah yang akan memegang hidup kami dan memampukan kami untuk belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan sore ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk belajar melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Kami juga belajar untuk melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan melalui ajaran Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus menderita, ada tekanan secara jasmani, dia ada di penjara waktu menulis kitab ini, tetapi dimampukan oleh Tuhan memiliki roh yang terus menyala-nyala. Bahkan dia menasihatkan setiap jemaat Tuhan untuk terus berpikir yang benar, mendengar yang benar, dan menabur segala kebajikan, kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat ajaran firman Tuhan ini. Kami mau firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami. Firman Tuhan ini berbuah, berakar kuat dalam hidup kami, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kami dalam perjalanan iman kami. Ketika kami hidup di dunia ini, pikiran kami banyak diwarnai oleh setiap kebenaran ilahi, sehingga setiap keputusan-keputusan kami adalah keputusan yang dituntun oleh hikmat Tuhan melalui setiap firman Allah yang kami sudah dengar sore hari ini. Memberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah menjadi bagian yang penting dalam hidup kami. Firman Tuhan itu bagian yang penting dalam hidup kami, yang mempengaruhi, menuntun, membimbing,
dan menguatkan kami. Di dalam situasi kondisi apapun, firman-Mu membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, beriman dan percaya. Segala sesuatu yang kami alaskan di dalam nama Yesus, sesuatu itu akan mendatangkan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.